Tahun 2005, seorang pria parubaya memandang uang di tangannya dengan kening berkerut. Sudah 3 kali pria itu menghitung uang seribuan di tangannya. Hasilnya tetap sama, 30.000 rupiah. Hasil yang menurut pria itu kurang masuk di akal. Setoran harian seharusnya minimal 75.000 kalau pas hari sepi. Kalau pas tarikan ramai, seharusnya bisa sampai 125.000. Itu bukan termasuk bensin dan kernet. Karena bensin dan kernet memang ditanggung sopir, dan sesepi-sepinya sopir angkot, dalam sehari minimal bisa mengantongi 70 sampai 100.000. Akan tetapi, setoran di tangannya ini hanya 30.000. Kamu gak salah, Ton. Masa iya setoran kamu cuma 30.000? Pria parubaya itu memandangi laki-laki di hadapannya dengan tatapan raut curiga. Maklum, karena sesepi-sepinya penumpang, seharusnya masih kuat untuk mengasih setoran di atas 50.000. Laki-laki bernama Tono itu menggelengkan kepala sambil menundukkan wajah lantas berpamitan. Pria parubaya itu mengantar kepergian sopirnya melalui tatapan mata yang sangat tajam. Ada sesuatu yang mencurigakan. Jumlah itu termasuk sangat jauh dibandingkan setoran pada umumnya. Sudah hampir 2 bulan lebih, setoran Tono selalu jauh di bawah umum. Tapi biar bagaimanapun, Tono adalah keponakan dari istrinya. Dia hanya berusaha membantu agar Tono bisa bekerja. Tono juga butuh mencari nafkah. Pria parubaya itu hanya bisa mengelus dada, mencoba tetap untuk bersabar. Keesokan harinya, "Kamu pasang berapa, Ton?" tanya seseorang lelaki di sebelah Tono. Orang yang ditanya tidak segera menjawab. Dia justru sibuk dengan coretan-coretan angka di sebuah kertas. Rupanya Tono sedang sibuk merumus angka-angka untuk dipasang sebagai nomor judi togel. Sesekali, Tono minta tambah kopi di warung angkringan itu. Asap rokok tak henti-hentinya mengepul dari mulutnya. Sudah hampir setengah jam lebih, Tono belum bisa menentukan angka-angka yang dia tentukan. Tono bisa menentukan angka-angka yang akan dia pasang. Sementara itu, si bandar sudah mulai merekap angka-angka yang dipasang dari orang-orang. "Waktu tinggal 5 menit," kata si bandar mulai meminta orang-orang yang belum memasang angka, termasuk Tono. Sampai pada akhirnya, beberapa lembar uang 1.000 hingga 5.000-an berpindah tangan dari Tono ke si bandar togel. Beberapa angka telah Tono pasang dengan harapan ada yang tembus. Seperti beberapa waktu yang lalu, Tono mendadak punya uang banyak setelah nomor pasangannya berhasil tembus. Namun begitulah, uang ratusan ribu itu hanya bertahan beberapa saat saja. Kerap pada saat yang sama, dia pun royal pada teman-temannya. Uangnya juga cepat habis begitu saja karena dia kalah di meja remi. Sembari menunggu esok hari, saat pengumuman nomor togel yang keluar, malam itu Tono juga menghabiskan waktunya untuk bermain judi remi. Taruhannya memang tidak banyak, hanya 500 hingga 1.000 sekali putaran. Dan seperti malam-malam sebelumnya, uang puluhan ribu itu pun ludes. Karena dia memang langganan kalah. Tapi uang yang Tono pakai adalah uang yang seharusnya dia setorkan pada Pak Leknya. Jadi, meski hampir selalu kalah, tidak membuat Tono menjadi kapok. "Awas kalau kamu bilang uang setoran ini aku pakai," ancam Tono pada teman-teman sesama sopir yang bekerja pada Pak Leknya. Tentu saja teman-teman Tono tidak ada yang ingin terlibat urusan dengan Tono. Selain mereka tahu Tono adalah keponakan sang juragan, mereka juga takut karena Tono termasuk orang yang tegaan. Hampir semua teman Tono yang ikut bekerja pada Harno juga memiliki kebiasaan bermain remi seperti halnya Tono. Tapi bedanya,
Mereka tidak sepeser pun mengurangi setoran yang seharusnya. Tidak seperti Tono. Mereka masih memiliki perasaan sungkan bahwa karena Pak Harno lah mereka bisa mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang tidak disadari adalah bahwa setiap mereka bermain remi, mereka selalu kompak untuk mencurangi Tono. Itulah mengapa Tono selalu kalah setiap kali bermain remi. Setoran Tono yang hampir selalu jauh di bawah setoran sopir-sopir lain membuat Pak Harno gerah. Pada suatu saat, Pak Harno ingin membuktikan kecurigaannya itu pada Tono. Apa benar penumpang memang sepi? Sebab setoran sopir-sopir lain di jalur yang sama tetap memberi hasil yang bagus, tidak seperti setoran Tono. Maka Pak Harno pun meminta temannya untuk menyelidiki dan hasilnya memang seperti kecurigaan Pak Harno kalau uang setoran itu ditilap oleh Tono. Penumpang sangat ramai. Setidak-tidaknya setoran Tono setiap hari 100 ribuan. Itu sudah sangat lumrah. Sore itu, Pak Harno nampak sudah hampir habis kesabarannya. Dia memarahi keponakannya itu. Sementara Tono hanya tertunduk, tidak sepatah kata pun dia berani membantah. Pak Leknya ini adalah mantan jawara. Berani membantah, apalagi menurunkan tangan, berarti dia mencari mati. Pak Harno berujar, jika dia tidak mempermasalahkan berapapun setoran Tono, asalkan Tono jujur. Kali ini aku masih bisa memberi kamu toleransi, Ton. Tapi ingat, sekali kamu mengkhianati kepercayaan, maka tidak akan ada kesempatan yang kedua. Sekali aku tahu kamu tidak jujur, aku tidak akan bisa lagi mempekerjakan kamu. Meskipun kamu keponakan aku sendiri. Pak Harno berkata pada Tono dengan sangat berapi-api. Pak Harno memang tidak suka kalau ada orang yang bekerja dengan cara tidak jujur. Beberapa hari setelah Pak Harno memarahi keponakannya, sesuatu yang tidak diduga sama sekali pun terjadi. Ini adalah takdir yang memang telah terjadi dan tak seorang pun yang tahu karena sudah digariskan. Pak Harno yang sore itu masih terlihat sehat bugar. Siapa sangka ajal menjemput di malam hari. Pak Harno dikabarkan terpeleset saat berada di kamar mandi, terjatuh, kemudian meninggal dunia setelahnya. Sungguh merupakan sebuah kehilangan yang sangat besar bagi keluarganya. Seorang istri dan 3 anak. Begitupun dengan para sopir yang membawa armada angkotnya. Mereka berduka karena telah kehilangan orang yang memberi jalan mencari penghidupan untuk mencari nafkah. Kini orang baik itu telah berpulang menghadap Sang Pencipta. Beberapa hari kemudian, Tono rupanya sedang beruntung. Berkali-kali tarikan di meja remi selalu dia menangkan. Pundi-pundi rupiah di saku kantong celananya semakin tebal. Teman-temannya pun dibuat heran. Mereka sudah berusaha membuat kartu Tono mati angka, namun nyatanya justru tarikannya semakin menjadi poin baginya. Hingga pada saat tertawanya masih mengambang, suara seorang pria memanggilnya. Seketika itu Tono menghentikan tawanya. Tono seperti mengenali suara itu, tapi Tono acuh tak acuh. Dia kembali larut dengan kartu-kartunya. Kemenangan besar sedang berpihak kepadanya. Malam ini dia tidak peduli dengan setan ataupun demit. Bukankah apa yang dia lakukan saat ini merupakan perbuatan setan juga? Tapi tidak seberapa lama panggilan itu kembali terdengar di telinga Tono. Suara itu terdengar lebih jelas dari panggilan pertama. Suara itu memang mirip Pak Harno Pak Leknya. Tapi Pak Harno kan sudah meninggal, gumamnya dalam hati. Kemudian Tono menanyakan pada teman-temannya apakah mereka mendengar seseorang memanggil namanya atau tidak. Tapi teman-teman Tono justru menganggap kalau Tono sedang berusaha kabur karena dia sudah mengantongi banyak kemenangan. Mereka menuduh Tono berusaha lari dari arena pertempuran. Pada akhirnya Tono pun kembali memasang taruhan
meski dengan hati yang agak was-was. Area banting kartu itu memang berada di tengah-tengah perkebunan milik warga. Meski tidak jauh dari pemukiman, namun lokasinya benar-benar tersembunyi. Ada 15-an orang yang sedang mengadu nasib di sana, dan Tono mengamati kalau kesemuanya sedang sibuk dengan kartu masing-masing. Tidak ada yang berani iseng padanya. Tapi suara panggilan itu lagi-lagi terdengar di telinga Tono. Dia lantas kembali menebar pandangan ke sela-sela permainannya. Tatapan mata Tono berhenti di sebuah sudut di antara rimbun pohon pisang. Dalam suasana malam yang remang itu, dia melihat seorang tengah berdiri. Suara panggilan itu pun berasal dari sana. Tono merasa yakin kalau orang itulah yang sedang mengisenginya. Tono pun merencanakan kalau setelah tarikan kartunya terakhir, dia akan mendatangi orang itu. Dia tidak akan segan untuk menghajarnya. Benar saja, Tono pun pamit dari arena dengan amarah yang meluap. Dia mendatangi orang yang mengganggunya sedari tadi. Teman-teman Tono hanya memandangi dengan tatapan penuh tanda tanya. Tono berdiri di mana dia melihat orang yang memanggilnya itu. Tapi di bawah rimbun pohon pisang itu, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Justru dari balik rerimbunan pohon pisang yang lain, dia kembali mendengar panggilan yang sama. Dalam sekilas pandang, Tono melihat orang itu bersembunyi di balik pepohonan pisang. Dengan cepat, Tono melesat ke arah orang yang bersembunyi itu. Kali ini, orang itu tidak akan bisa lari. Dia akan hajar sampai orang itu memohon ampun. Tono sudah berdiri di sana dan siap melayangkan bogem mentahnya. Namun, saat Tono sudah berdiri berhadapan satu lawan satu, yang terjadi justru sebaliknya. Tono tercengang terpaku di tempatnya. Dalam keremangan itu, tepat di hadapannya telah berdiri sosok pocong dengan tegak menatap tajam ke arahnya. Tono mengenali raut wajah itu. Wajah itu adalah milik Pak Harno. Pocong itu adalah pocong Pak Harno. Tono pun nyaris terkencing-kencing di celana. Dia gelagapan. Jangankan untuk lari, untuk sekedar menggeser ujung jari kaki pun terasa sangat berat. Sosok pocong itu masih berdiri tegak di tempatnya. Tono jatuh mental. Malam yang gelap semakin gelap. Tono dalam keadaan tidak sadarkan diri. 3 hari telah berlalu. Tono mencoba melupakan kejadian malam itu. Dia beranggapan bahwa sosok pocong itu pasti kiriman dari orang yang tidak menyukainya. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, kartunya selalu bagus. Dalam lamunannya itu, Tono justru tersenyum. Dia berpikir bahwa biasanya kalau seseorang ditemui makhluk halus, dia akan mendapatkan rezeki yang besar. Tono yang masih terbawa lamunan tidak memperhatikan seorang penumpang melambaikan tangannya. Dia pun menghentikan angkotnya. Penumpang itu lantas naik. Tono baru teringat kalau dia sudah akan pulang. Tapi tidak apalah, nanti kalau sekiranya terlalu jauh, dia akan oper saja ke angkot yang lain. Jalan Kapuas, Mas, jawab si penumpang ketika Tono bertanya tujuan penumpangnya tanpa sedikit pun menoleh. Tono merasa lega karena jalan itu merupakan tempat tinggal sekaligus tempat angkot milik Pak Leknya, almarhum Pak Harno. Beberapa saat kemudian, mobil pun sudah memasuki jalan Kapuas. Tono kembali menanyakan di mana tempatnya penumpang itu akan turun. Tono yang awalnya tidak begitu memperhatikan penumpangnya itu, tiba-tiba terkejut karena penumpangnya menjawab dengan sebuah kata garasi. Seketika itu pula, Tono melihat dari kaca spion tengah dan alangkah terkejutnya ketika tidak lagi mendapati seorang penumpang pun berada di mobilnya. Bahkan dia sampai menyempatkan untuk menoleh guna memastikan penumpangnya masih berada di dalam angkot atau tidak.
Tapi memang sudah tidak ada satupun penumpang di dalam mobilnya. Bulu tengkuk Tono pun tiba-tiba berdiri. Mobil pun sudah terparkir di garasi bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang merdu. Beberapa mobil lain ada yang belum pulang, mungkin karena tarikan sedang ramai. Tono sudah akan keluar dari kursi kemudi. Sebuah suara terdengar memanggilnya. Secara refleks, Tono pun menoleh ke belakang. Tono kembali dibuat terkejut ketika melihat siapa yang memanggilnya itu. Itu adalah sosok Pocong. Pocong itu duduk di dalam angkot. Sosok Pocong itu menatap tajam ke arah Tono. Matanya melotot menandakan sebuah ketidaksukaan. Seketika itu pula Tono melompat dari kursi kemudi dan berlari tunggang langgang ke ruang tamu. Tergopoh-gopoh sembari berteriak keras. Badannya gemetar. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Bu Harno sendirilah yang menemui keponakannya itu. Dengan keheranan, dia menanyakan apa yang sedang terjadi melihat keponakannya sedang gugup seperti dikejar hantu. Bu Harno pun meminta salah seorang anaknya untuk membawakan minuman, tapi Tono tampak tergesa-gesa dan menolak minum yang ditawarkan. Segera dia merogoh saku celananya dan memberikan kunci mobil serta menyerahkan beberapa uang puluhan ribu untuk setoran hari itu. Tono pun segera berpamitan tanpa berani menengok ke belakang. Dia segera maju sepeda motornya. Tono masih belum mengerti mengapa sosok Pocong Pak Harno menghantuinya. Jelas-jelas ada yang sedang tidak beres. Dan dalam anggapan Tono, sesuatu yang tidak beres itu pasti karena ulah teman-temannya sesama sopir. Mereka pasti merasa iri karena dia bebas mau memberi setoran berapapun sejak Pak Harno meninggal. Karena Tono adalah keponakannya sendiri. Malam itu, Tono sama sekali tidak bisa pejamkan mata. Sosok Pocong Pak Harno terus menghantuinya. Bayangan wajah Pak Le-nya itu terasa sangat dekat di ujung mata. Tatapan mata yang tajam seakan mengisyaratkan sebuah rasa ketidaksukaan. Tapi mengapa sosok Pocong itu menghantuinya? Mengapa bukan pada teman-temannya? Padahal dia adalah keponakannya sendiri. Apa salahku? Tanya Tono dalam hati. Tono hanya bisa mengambil nafas dalam-dalam. Beberapa kali dia berpindah posisi tidur, sebentar menghadap ke kanan, sebentar menghadap ke kiri. Padahal waktu belum juga menunjukkan angka 8 malam. Namun bagi Tono, detak jam dinding itu seperti menyampaikan pesan bahwa sosok Pocong Pak Harno bisa saja datang menemui kapan saja. Istri Tono sendiri merasa heran. Tumben suaminya sudah berada di rumah. Biasanya kalau belum lepas malam, belum nampak batang hidungnya. Tapi perasaannya sebagai seorang istri teramat peka. Istri Tono merasa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran suaminya itu. Maka perlahan dia pun mendekati suaminya. Dengan lembut istri Tono bertanya. Sedangkan Tono terlihat kelinjutan mendengar pertanyaan istrinya. Dia bingung harus menjawab apa. Kalau dia menjawab jujur, istrinya pasti mentertawakannya. Kalau tidak jujur, pada siapa lagi dia akan berkeluh kesah. Karena kebingungan, Tono pun hanya menjawab singkat kalau penumpang lagi sepi. Lalu dengan serta-merta, dia menutup muka dengan bantal. Istrinya pun ditinggal begitu saja. Padahal istrinya sudah siap untuk mendengar keluh kesah suami tercinta. Mendekati tengah malam, istri Tono yang sudah terlelap kembali terjaga. Ketika secara sayup-sayup dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Istri Tono mencoba membangunkan suaminya, namun Tono terlanjur terlelap, bahkan mendengkur sangat keras. Ketukan pintu semakin terdengar keras. Meski dengan agak bermalas-malasan, istri Tono pun terpaksa turun dari ranjang.
Apalagi dia mendengar suara seorang dari luar sana memanggil-manggil nama suaminya. Namun baru saja istri Tono keluar dari kamar, di hadapannya telah berdiri sosok mengerikan dengan pandangan yang sangat tajam. Istri Tono tidak kuasa untuk sekedar menjerit. Mulutnya hanya terenganga saking ngerinya. Sosok pocong di hadapannya istri Tono lalu memanggil-manggil nama suaminya. Lalu setelahnya, sosok pocong itu lenyap dari pandangan istri Tono. Rasa kaget dan takut membuat pandangan istri Tono berkunang-kunang. Keseimbangannya pun terganggu. Lalu tumbanglah istri Tono, pingsan tidak sadarkan diri. Tono berusaha melupakan perwujudan sosok pocong Pak Leknya. Dia juga berusaha keras meyakinkan istrinya kalau semuanya hanya halusinasi saja. Tidak ada pocong, apalagi sosok pocong Pak Harno. Meski sebenarnya Tono merasa ngeri untuk membawa mobil Pak Leknya itu, tapi Tono butuh makan dan butuh penghasilan untuk menafkahi istrinya. Dia juga butuh dana segar untuk kembali bermain judi di meja remi. Hari itu, Tono sengaja pulang lebih awal. Dia tidak mau sosok pocong Pak Harno kembali mengikutinya. Pukul 4 sore, Tono telah mengantongi setoran dan modal yang cukup untuk kembali berlaga nanti malam. Kemarin malam dia sudah tidak ikut serta, maka malam ini dia sudah bersiap untuk kemenangan yang besar lagi. Benar saja, pukul 8 malam, di arena sudah berkumpul beberapa orang untuk mengadu nasib mereka. Di antaranya bahkan sudah saling beradu strategi. Masing-masing meja diisi 4 orang. Ada juga yang masih bermalas-malasan dengan merekap angka togel, yang menurut mereka jitu untuk dipasang sebagai nomor togel jagoan mereka. Di antara meja remi itu, Tono juga mulai menggelar kartu. Dia yakin penampakan sosok pocong itu akan memberinya kemenangan-kemenangan selanjutnya. Tapi apa yang terjadi? Baru juga 1 putaran kartu, beberapa orang sudah berlari tunggang langgang tidak karuan. Mereka melihat sosok pocong terbang mendekat, lalu dengan serta-merta masuk ke dalam tubuh Tono. Pada saat itu, Tono berteriak-teriak tidak jelas. Matanya nanar, sikapnya pun berubah. Tangan Tono tiba-tiba bersedekap seperti layaknya orang yang sedang sholat. Dari tempatnya duduk, tiba-tiba dia bisa meloncat tinggi. Tono meloncat-loncat seperti gambaran pocong di film-film. Teman-teman Tono berusaha sebisa mungkin, tapi apalah daya, kekuatan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Tono terus saja meloncat-loncat ke sana dan kemari. Di antara mereka sudah mencoba untuk memegangi Tono, tapi justru mereka terpental. Mereka sadar sosok pocong yang merasuki Tono bukanlah sosok sembarangan. Mereka tidak akan mampu menyadarkan Tono dari kerasukannya. Haruslah orang pintar atau kiai yang bisa mengobati Tono. Tapi mereka juga bingung bagaimana cara mereka membawa Tono. Sedangkan memanggil Pak Kiai ke tempat itu rasanya juga tidak mungkin. Namun kalau dibiarkan saja, mereka pun takut. Seandainya sosok pocong itu membawa Tono, itu berarti Tono hanya akan menjadi mayat hidup. Lebih-lebih, Tono nanti bisa benar-benar mati. Mengingat bahwa mungkin Tono sedang dalam bahaya besar, mereka pun pada akhirnya memberanikan diri untuk memanggil seorang kiai di kampung mereka. Memang ada seorang kiai yang cukup disegani. Beberapa di antara mereka pun langsung menuju ke rumah beliau. Sementara yang lain tetap mengawasi Tono yang masih terus loncat-loncat seperti tanpa habis tenaga. Tidak sampai 1/4 jam kemudian, Pak Kiai yang mereka panggil pun tiba. Antara rasa malu dan memang sangat membutuhkan pertolongan, mereka pun mengikuti apa yang diminta Pak Kiai. Salah satunya adalah ketika minta segelas air putih.
Tono yang semula meloncat-loncat tanpa henti langsung terdiam saat Pak Kiai memberikan ucapan salam. Pak Kiai memejamkan mata sebentar, seakan sedang mencoba mengetahui apa atau siapa yang sedang masuk ke dalam tubuh Tono. Hanya beberapa saat saja, Pak Kiai pejamkan mata. Selebihnya dengan sedikit manggut-manggut, Pak Kiai pun mengambil air putih. Entah doa apa yang dipanjatkan. Namun, ketika air yang telah diberi doa itu dibasuhkan ke wajah Tono, seketika itu Tono seperti tersadar. Matanya tidak lagi nanar seperti semula, tapi tubuhnya tiba-tiba lemas dan nyaris jatuh terkulai kalau tidak segera dibantu teman-temannya. Keesokan harinya, barulah Pak Kiai mendatangi rumah Tono. Di rumahnya Tono masih terbaring lemas. Untuk sekedar menyambut kedatangan Pak Kiai pun Tono harus bersusah payah. Pak Kiai tidak mempermasalahkan hal itu. Beliau paham apa yang sedang terjadi sekarang. Tanpa basa-basi, istri Tono langsung menanyakan perihal suaminya. Pak Kiai tidak langsung menjawab. Beliau meminta segelas air putih. Tolong bantu suamimu untuk minum air putih itu. Nanti biar suamimu sendiri yang menceritakannya. Perintah Pak Kiai pada istri Tono. Perintah itu pun langsung dikerjakan oleh istri Tono. Tidak sampai menunggu 5 menit, tenaga Tono pun berangsur-angsur telah kembali. Lalu dia mulai bisa bersandar di tembok kamarnya. Dengan sabar, Pak Kiai menunggu Tono untuk berbicara, dan kalimat permintaan maaf menjadi ucapan pertama yang terlontar dari mulut Tono. Pak Kiai hanya tersenyum, sedangkan istri Tono hanya bisa terdiam karena belum paham mengapa suaminya tiba-tiba minta maaf. Adakah sesuatu yang telah suaminya lakukan? Dengan penuh wibawa, Pak Kiai berujar, jika bukan kepadanya lah Tono harus minta maaf. Tono tidak punya salah apa-apa dengannya. Akan tetapi, Tono disuruh untuk minta maaf pada bulenya, juga pada almarhum Pak Harno. Karena selama ini dia telah membuat salah pada mereka. Istri Tono yang masih belum mengerti apa yang Pak Kiai dan suaminya bicarakan, kemudian mendesak sang suami agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski dengan terbata-bata, Tono pun mengakui kalau dalam beberapa waktu ini dia telah memotong uang setoran angkot dari jumlah setoran yang seharusnya. Semasa Pak Harno masih hidup, dia selalu beralasan macam-macam saat ditanya mengapa uang setorannya hanya sedikit sekali. Padahal yang sebenarnya uang itu telah dia pergunakan untuk membeli nomor togel dan modal bermain judi di meja remi. Minta maaflah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi orang yang membantumu mencari jalan rezeki adalah kerabat dekatmu sendiri. Masa kamu tega? Pak Kiai sedikit memberi pencerahan di pagi itu. Dan tampaknya Tono benar-benar menyesali kesalahannya. Dia berjanji dalam hati, dia tidak akan lagi mendekati judi dalam bentuk apapun. Dia akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dia sudah dipercaya bule dan Pak Leknya. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan mereka. Semenjak Tono meminta maaf serta berjanji untuk mengembalikan uang setoran-setoran yang dia tilap sebelumnya, sosok pocong Pak Harno sudah tidak pernah lagi menampakkan sosoknya. Tono juga sudah menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala bentuk perjudian. Dia telah beribadah ke musola yang ternyata beberapa kawan supir juga mengikuti jejaknya dan juga meninggalkan segala larangannya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.